Pengumuman Ta'mir Masjid Baitul Arqam hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 untuk khotib pada Jumat siang kali ini, yakni beliau Bapak Insinyur Haji Saiful Huda MT. Kemudian untuk muadzin Saudara Muhammad Syahdan. Laporan keuangan Masjid Baitul Arqam saldo minggu lalu terkumpul sebesar Rp27.353.160. Infak hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp1.948.000. Pengeluaran minggu lalu sebesar Rp684.600 hingga saldo akhir tanggal 16 Agustus tahun 2024 sebesar Rp28.616.560. Ta'mir Masjid Baitul Arqam mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah dan donatur. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon dengan hormat kepada para jemaah untuk mengisi saf depan yang masih kosong. Dan bagi para jemaah yang membawa handphone mohon dinonaktifkan sejenak demi kekhusyuan dan kenyamanan ibadah sholat Jumat. Dan mohon untuk kotak infak yang ada di depan jemaah untuk diedarkan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى الله: يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmat yang berupa taufik dan hidayah dalam bentuk iman dan Islam. Karena hanya dengan mendapatkan taufik dan hidayah, iman dan Islamlah kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik, karena senantiasa berpegang pada Quran dan hadis dan dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan apabila Allah telah memanggil kita kembali, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Selaku khatib, saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik dan terbatas ini, khatib ingin bersama-sama kita dan para jamaah untuk kita mengingat tentang Zadul Ma'ad, yaitu bekal untuk hari esok. Imam Ibnul Qayyim membuat kitab yang diberi judul Zadul Ma'ad, yaitu yang merupakan mengingat kepada kita untuk senantiasa kita memikirkan dan melaksanakan apa yang harus kita lakukan untuk bekal di hari akhirat. Karena hari akhirat itulah hari yang kekal, di tempat yang kekal kita harus kita siapkan dari sedini mungkin bekal yang kita perlukan. Di dalam muqaddimah tadi saya membacakan Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, di dalam Quran tadi ada suatu penekanan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Karena perjalanan panjang akhirat, perjalanan yang akan kita tempuh adalah kita tempuh sendiri, harus memiliki bekal sendiri. Berbeda dengan perjalanan di dunia ini. Semisal kita melakukan tadabbur alam, kita tidak membawa bekal, kita bisa meminta kepada saudara kita atau teman seperjalanan. Tetapi untuk kepentingan akhirat, kita harus mempersiapkan masing-masing nafsi. Karena kita harus ingat, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Ketika kita bertemu kematian, alam pertama yang kita jumpai adalah alam kubur. Alam kubur adalah tempat persinggahan sementara sebelum nantinya semua manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Tahapan kehidupan akhirat secara beruntun dalam Islam adalah yang pertama barzakh atau alam kubur, yang sejatinya ini adalah suatu perpindahan alam yang paling dekat dengan kita, karena sewaktu-waktu kita bisa meninggal. Kemudian adalah hari kebangkitan, hari pengkumpulan di mahsyar,
hari pemberian syafaat oleh Rasulullah SAW, perhitungan amal, catatan, mizan, telaga, mahsyar, syirat, dan akhirnya adalah surga dan neraka. Itulah perjalanan panjang yang akan kita tempuh sesudah kita meninggal nanti. Maka kita harus menyiapkan bekal semampang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berorientasi di dalam hidup kita ini untuk mengutamakan kebahagiaan kampung akhirat. Sebagaimana di dalam Quran surat Qasas surat ke-28 ayat 77, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksana Allah ilaik. Wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin rahimakumullah, kita harus berorientasi pada kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Sedangkan kebahagiaan dunia itu adalah bersifat semu dan menipu. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hadid, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, kita harus menghindari gaya hidup yang hedonisme dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang semu, seperti melalui korupsi, manipulasi, dan tata cara yang tidak halal lainnya. Hal ini harus kita hindari agar tidak terjadi penyesalan pada kita di kampung akhirat nanti. Oleh karena itu, bekal terbaik yang harus kita siapkan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, bekal takwa ini harus menjadi pedoman utama dalam setiap gerak langkah kita. Jangan kita hanya demi kebahagiaan dunia yang semu, kemudian kita menghalalkan cara dengan segala cara yang batil dengan korupsi misalnya. Maka mungkin ketika orang melakukan korupsi, 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun mungkin dia akan mendapatkan kesenangan dari hasil itu. Tapi azab dunia maupun akhirat akan mengintai orang-orang yang melakukan kedzaliman seperti itu. Oleh karena itu, di dalam rangka kita mencari bekal, dunia ini adalah ladang akhirat sebagaimana Imam Ghazali berkata. Beliau menyatakan sesungguhnya dunia ini, ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ul akhirah, adalah ladang untuk kita berbuat baik, untuk mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena betapa pentingnya ketakwaan ini, maka khatib di setiap Jum'ah harus memwasiatkan ketakwaan ini. Sebagaimana juga di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya,
sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran tadi, yaitu dengan taat kepadanya dan tidak maksiat kepadanya. Selalu mengingatnya dengan melakukan sholat secara tertib dan tidak lupa kepadanya. Selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar terhadap nikmatnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, menafsirkannya, hendaklah Allah ditaati. Tidak boleh durhaka kepadanya, bersyukur kepadanya, dan jangan ingkar kepada nikmatnya. Dan selalu ingat kepadanya dan tidak melupakannya. Imam Ahmad dari Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum wafat, yaitu, jangan sekali-kali seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagi saudara-saudara kita, bagi kita apabila mungkin menjelang ajal mendapatkan cobaan dari Allah, ujian berupa sakit, hendaklah kita senantiasa berprasangka baik pada Allah bahwa sakit itu diberikan adalah di dalam rangka untuk mengurangi dosa kita. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, aku menuruti prasangka hambaku terhadap diriku. Maka kalau kita senantiasa berprasangka buruk kepada Allah di dalam keadaan sakit misalnya, maka itu akan menjadikan kita mendapatkan keburukan. Oleh karena itu ya ma'asyiral muslimin, bekal yang akan terus mengalir saat kita sudah meninggal adalah sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini adalah harus yang selalu kita pegang. Yang pertama adalah yang terkait dengan sedekah jariah. Jangan sampai kita lupa dengan sedekah. Baru ketika ajal menjemput, kemudian kita bergumam sebagaimana di dalam Quran surat Mulk, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Karena ketika orang itu sakaratul maut, akan ditampakkanlah oleh Allah di mana tempat dia akan tinggal. Maka biasanya orang yang amalnya tidak baik, dia akan meronta-ronta. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, agar kita memperoleh surga Allah yang indah, maka hendaklah kita senantiasa berpegang sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syaff surat ke-61 ayat 10 sampai dengan 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannati tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkanmu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah. Di dalam jannah Adn, itulah keberuntungan yang besar. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan semua perintahnya, terutama adalah ibadah yang utama, ibadah sholat, beramal jariah, menuntut ilmu, dan berjihad di dalam jalan Allah dengan jiwa dan
harta kita, dengan jiwa dalam artian dengan tenaga, pikiran, dan semua yang bisa kita lakukan untuk menempuh jalan yang baik. Dengan kita senantiasa takwa pada Allah dan mentaati Rasul-Nya, kemudian kita berjihad dengan harta dan jiwa kita, maka insya Allah maka akan kita peroleh suatu kehidupan yang abadi, yang baik, karena dibuatkan masakinat thayyibah fi jannatin adn, di dalam surga, di dalam yang ditempatkan tempat yang indah. Profesor Hamdan, Guru Besar Universitas Negeri UIN Makassar, beliau menyampaikan ada 3 jihad di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran setidaknya ada 3 jenis yang terkandung di dalamnya. Ketiga hal tersebut ya adalah jihad terhadap musuh yang nyata, jihad terhadap iblis, dan jihad terhadap hawa nafsu. Itulah jihad yang harus kita lakukan. Apalagi di dalam era sekarang ini yang kita kenal dengan era post-truth, yang juga menjadi tantangan saat ini, yaitu post-truth, yaitu era yang berarti era dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif, atau dengan kata lain, ketika fakta objektif mulai dikaburkan dan hak justru dianggap sebagai kebenaran, maka disitulah kita akan menjadi tersesat. Sedangkan Allah mengingatkan kita di dalam Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 3. Kabura maqtan indahu an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka kita sebagai umat Islam harus di dalam era sekarang ini berjihad untuk supaya hoax atau kabar-kabar yang tidak benar itu jangan kemudian menjadi hal yang dianggap benar karena terus-menerus dikumandangkan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu semua, dan mudah-mudahan kita bisa mencari bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua ini kita akhiri dengan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat al ahya wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka khaira masalati, khaira du'ai, khaira najahi, khaira ilmi, khaira amali, khaira sabaqi, khaira hayati, khaira mamati, wa sabbitni wa saqqil mawazinni wa haqqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir fati'ati was'aluka kulla minal jannah. Allahumma la tatajanban ila ghafarta wa la hamman ila farasta wa la dainan ila qadaitahu wa la hajjatan min khawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikru akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon soalnya diluruskan dapat soal sejak Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله